Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak untuk melanjutkan seri pembelajaran kitab Hosea. Dan kita sudah sampai di dalam kitab Hosea pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 15. Saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah kesombongan dan mengandalkan diri sendiri. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seorang anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda yang membajak. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks hari ini saya dan Saudara mengetahui bagaimana sikap dan moral bangsa Israel yang mengalami perubahan. Dan ketika mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, ternyata mereka tidak bisa melakukannya dengan konsisten. Dan ada hukuman-hukuman yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Salah satunya adalah terjadinya perang saudara di dalam bangsa Israel. Di dalam teks yang saya dan saudara baca hari ini, Allah menggambarkan orang Israel awalnya seperti anak lembu yang terlatih. Israel digambarkan sebagai pribadi yang taat, pribadi yang kuat, pribadi yang terlatih, ada di dalam ayat yang ke-11. Dan Allah ibarat seperti seorang petani yang menggiring lembu untuk terus berada di dalam tindakan-tindakan yang benar, sehingga ada sebuah kerjasama yang baik ketika mengolah tanah, dan hasil yang terbaik juga dirasakan oleh orang-orang Israel. Namun, anak lembu yang terlatih itu berubah menjadi pemberontak. Orang Israel berubah menjadi fasik dan curang. Mereka memberontak dengan menyembah berhala. Mereka membelakangi Tuhan dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada kekuatan mereka sendiri di dalam melakukan banyak hal, sehingga di dalam kehidupan orang-orang Israel, baik itu kerajaannya dan juga kehidupan masyarakatnya, menerima kehancuran sebagai hukuman yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya dan saudara? Kita belajar bagaimana orang-orang Israel ini adalah pribadi-pribadi yang sombong dan suka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kita belajar bahwa kesombongan adalah bukti tidak mengakui Allah. Padahal kekuatan, kepintaran, dan bahkan milik kita ini ada batasnya. Tetapi itu tidak terjadi pada kuasa Allah. Kuasa Allah itu tidak terbatas. Dan ketika saya dan saudara mengandalkan kekuatan yang terbatas dari diri kita sendiri, maka itu adalah menjadi sebuah bukti bahwa kita menyepelekan Tuhan dan juga kedaulatannya.
Dan ketika kekuatan kita yang ada batasnya itu habis, maka saya dan saudara pun tidak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, kita belajar bagaimana saya dan saudara perlu untuk melatih diri kita untuk terus tetap berjalan di dalam Tuhan. Menjadi terlatih untuk taat itu bukanlah proses yang mudah, melainkan proses yang berat. Kalau saya dan saudara tidak sungguh-sungguh di dalamnya, maka saya dan saudara pun akan menyimpang dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara melatih diri untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah segala situasi keadaan apapun, maka saya dan saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Mari kita mengakui Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan jangan meninggalkan titahnya dalam perbuatan kita. Jangan kita menjadi sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri, karena saya dan saudara memiliki keterbatasan di dalam banyak hal. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan nikmatilah proses yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami rindu untuk kami tidak terjebak di dalam kesombongan dan sikap mengandalkan diri kami. Kami tahu bahwa kami penuh dengan keterbatasan, tetapi Engkau adalah pribadi yang tidak terbatas. Dan kami rindu untuk menjadi taat dan setia, berserah berpengharapan di dalam Engkau saja. Kami tidak ingin terjebak di dalam sebuah pemberontakan karena ketidaktaatan di dalam dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati.